wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, dari nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriatnya, hingga kepada kita semua sebagai umatnya yang ada di akhir zaman. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, dalam Islam menuntut ilmu merupakan suatu amalan yang menempati hukum yang wajib. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya telah memerintahkan kepada seluruh umatnya untuk dapat menuntut ilmu. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga liang lahat. Kewajiban menuntut ilmu memang sudah diperintahkan sejak kita dilahirkan oleh seorang ibu ke dunia ini. Dan sebelum kita sampai pada liang lahat yang disebut mati, maka sebelum itulah kita diwajibkan menuntut ilmu. Hadirin rahimakumullah, bahwa kita lahir ke dunia ini dalam keadaan tidak berilmu. Oleh karena itu, para orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik dan mengajarkan ilmu kepada anaknya. Setelah itu, Allah memerintahkan kepada kita semua untuk mencari menuntut ilmu sebagai bekal untuk menjalani hidup dan sebagai bekal untuk beribadah kepada Allah. Ilmu merupakan suatu hal yang suci. Al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Ilmu bagaikan cahaya di malam yang gelap. Kita tidak dapat berjalan di malam yang gelap tanpa adanya suatu cahaya, tanpa adanya lampu. Begitupun kita tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah kecuali dengan ilmu. Karena ilmu merupakan suatu bekal dalam kehidupan. Dan ilmu merupakan suatu bekal untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan ketentuannya. Karena beribadah tanpa ilmu merupakan suatu kebohongan. Dan beribadah tanpa dengan ilmunya, maka Allah tidak akan menerima ibadah kita. Dan ibadah kita akan sia-sia. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada umat manusia untuk menuntut ilmu selain untuk menjadi bekal menjalani hidup dan beribadah kepadanya. Ada banyak sekali keutamaan-keutamaan yang akan Allah berikan kepada orang yang menuntut ilmu dan orang yang berilmu. Di antaranya, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah. Niscaya Allah akan meninggikan orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Hadirin rahimakumullah, dari Ibnu Abbas diceritakan bahwa Nabi Sulaiman pernah ditawari oleh dua pilihan, yaitu ilmu dan kedudukan. Lantas Nabi Sulaiman memilih yang mana? Maka Nabi Sulaiman memilih ilmu.
Tetapi Nabi Sulaiman mendapatkan keduanya, yaitu ilmunya dapat, kedudukannya pun dapat. Untuk itu, untuk meraih suatu kedudukan, untuk meraih suatu jabatan, maka kuncinya dengan ilmu. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW, "Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka kuncinya dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka kuncinya dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka kuncinya dengan ilmu. Hadirin rahimakumullah, dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu merupakan kunci dunia dan akhirat. Menuntut ilmu merupakan suatu amalan yang berpahala besar dari Allah. Ketika kita menuntut ilmu dengan niat mencari ridho Allah, maka balasannya sama seperti kita berjihad di jalan Allah. Dan apabila kita mati dalam keadaan sedang menuntut ilmu, maka kita mati dalam keadaan mati syahid, insya Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarju." Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka ia sedang berjuang di jalan Allah sampai ia kembali pulang ke rumahnya. Hadirin rahimakumullah, mencari atau menuntut ilmu begitu sangat diutamakan, dan keutamaan-keutamaannya pun begitu sangat luar biasa. Untuk itu, kita sebagai pelajar, kita sebagai mahasiswa, sudah tidak ada alasan lagi untuk bermalas-malasan dalam belajar. Mari kita semangat dalam belajar dan beristiqomah dalam mencari ilmu, dalam niat untuk mencari ridho Allah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.